Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, di pertemuan ke-10 ini untuk mata kuliah fisiologi tumbuhan saya buatkan video pembelajarannya. Dan pembahasan kali ini adalah mengenai metabolisme nitrogen dan sulfur. Baik ya, saya mulai. Nah, di sini untuk yang metabolisme nitrogen, pembahasannya adalah pentingnya itu nitrogen bagi tanaman, kemudian distribusi nitrogen, sumber nitrogen, dan siklus nitrogen. Yang pertama, unsur hara esensial. Di sini itu nitrogen itu terlibat dalam metabolisme, fungsinya tidak bisa digantikan oleh unsur yang lain, dan tumbuhan tidak dapat menyelesaikan siklus hidupnya tanpa unsur tersebut. Unsur hara esensial ini ada 17 unsur, meliputi makronutrien dan mikronutrien. Dan di bawah deskripsi ini sudah ada keterangannya. Nah, ini di sini unsur hara yang makronutrien itu ada karbon, nitrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalsium, magnesium, dan sulfur. Kemudian makronutrien ada FeF, besi, mangan, Zn, Cu, boron, Mo, Cl, dan Co. Makronutrien ini diperlukan tanaman dalam jumlah yang besar, sedangkan mikronutrien itu diperlukan tanaman dalam jumlah yang kecil. Nah, pentingnya untuk nitrogen ini tentunya dia itu adalah unsur hara makro terpenting bagi tanaman. Dalam tumbuhan hanya karbon, oksigen, dan nitrogen yang jumlahnya paling banyak. Untuk proses fisiologis ini memegang peranan penting, yaitu bagian dari protein berupa protoplasma dan enzim, penyusun klorofil dan sitokrom, pembentukan amida, asam amino, asam nukleat, nukleotida, hormon, vitamin, dan alkaloid. Kemudian fungsi nitrogen bagi tanaman untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, bisa meningkatkan pertumbuhan daun tanaman lebar dengan warna yang lebih hijau, meningkatkan kadar protein dalam tubuh tanaman, meningkatkan kualitas tanaman penghasil daun-daunan, meningkatkan berkembang biaknya mikroorganisme di dalam tanah. Nah, ini tabel konsentrasi unsur nutrisi dalam materi tumbuhan yang dianggap cukup bagi tanaman. Kemudian gejala kekurangan dan kelebihan nitrogen. Jika kelebihan nitrogen itu bisa memperlambat kematangan tanaman, kurang menghasilkan buah, batang-batang lemah atau mudah roboh, mengurangi daya tahan tanaman terhadap penyakit. Jika kekurangan nitrogen, tanamannya menjadi kerdil, daun-daun kuning dan gugur, klorosis, dan pertumbuhan akar menjadi terbatas. Kemudian distribusi nitrogen dalam proses fisiologis sebagian besar berasal dari cadangan nitrogen yang terdapat pada tanaman tersebut atau jaringan tanaman yang tidak aktif. Pada kondisi klorosis, daun muda ini tetap hijau lebih lama karena bisa mendapat nitrogen yang larut berasal dari daun yang tua. Jadi distribusinya, daun tua itu menyebarkan nitrogennya ke daun muda, kemudian dari batang ke meristem batang. Nitrogen ini dari daun akan dialokasikan ke batang ketika daun itu mengalami penuaan. Kemudian konsentrasi nitrogen pada batang, baik itu xilem dan floem, itu tinggi pada saat pertumbuhan dan lambat saat musim gugur dan dingin, dan rendah pada saat pertumbuhan cepat, yaitu musim semi dan panas. Nah, ini kandungan nitrogen pada berbagai organ pada tanaman dewasa. Kemudian senyawa nitrogen dalam tanaman yang penting itu berupa asam amino, yaitu sebagai building block
protein protoplasma. Kemudian asam amino ini dibuat dengan 3 cara, yaitu reduksi nitrat, aminasi induktif, dan transaminasi. Kemudian peptida, polimer asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida, berat molekulnya kurang dari 6000, contohnya penisilin. Kemudian protein, polimer asam amino ini dihubungkan dengan ikatan peptida, berat molekulnya sampai 500.000. Kemudian berdasarkan fungsinya, protein itu ada protein struktural, cadangan, dan enzim. Kemudian ada asam nukleat, penyusun RNA dan DNA, penjanji pembentukan protein. 5 itu amida dalam tanaman berupa glutamin dan asparagin. Kemudian keenam itu ada alkaloid, ini merupakan senyawa siklik, contohnya morfon, kuinin, dan nikotin. Pada tanaman terkonsentrasi di daun, kulit kayu, dan akar, merupakan hasil samping metabolisme N, berperan dalam pertahanan terhadap serangan hama. Kemudian sumber nitrogen ini untuk tanah berasal dari hujan, bahan organik